Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa kembali bersama-sama belajar tafsir hikmah dalam episode suratul Fatihah. Pada episode sebelumnya kita membahas bagaimana orang-orang yang mendapatkan keistimewaan memiliki kemampuan lebih dalam memahami Al-Quran. Dan orang-orang itu adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kita mendengar seperti ini, kemudian kok ada rasa nggak suka di hati kita, ini bahaya. Karena itu penyakit iri kepada keluarga Rasulullah SAW. Seharusnya kita suka siapapun kok. Sahabatnya Rasulullah mendapatkan kemuliaan, kita suka. Ya, keluarga Rasulullah mendapatkan kemuliaan, kita suka. Ada muslim biasa mendapatkan kemuliaan, kita suka. Kita suka kepada semua orang yang mendapatkan kemuliaan. Jangan sampai di hati ada perasaan, nggak enak nih ya. Kok saya nggak seperti beliau-beliau ya. Emang dzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Itulah karunia Allah. Allah berikan pada siapapun yang Allah kehendaki. Ya, tidak bisa kita mau membatasi karunia Allah ini, mau kita atur ya Allah buat saya ya. Juga tidak bisa. Ada memang orang-orang yang Allah kasih karunia lebih dari yang lain. Karunia Allah itu luas dan itu miliknya Allah, ya terserah Allah yang ngasih. Makanya Allah paling nggak suka kalau ada orang yang iri kepada orang lain atau dengki kepada orang lain, karena dia sebetulnya protes kepada pembagiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang bagi, dia protes. Coba bayangkan nih ya, Allah yang bagi, dia protes, memprotes pembagiannya Allah, berarti menganggap Allah tidak adil. Dia menganggap Allah tidak bisa bagi dengan benar. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini iri kepada ulama dalam arti yang seperti itu, nggak suka ya. Ini penyakit yang sangat berbahaya. Jangan sampai ada di hati kita. Kita harus bersihkan hati kita dari semua itu. Nah, suratul Fatihah karena punya keagungan yang luar biasa, maka para ulama menganjurkan kita untuk yang sering baca surat ini itu. Al-Quran secara umum kan kita diperintahkan untuk banyak-banyak membacanya. Apalagi suratul Fatihah. Sholat saja udah mengajarkan kita untuk banyak membacanya. Kalau surat yang lain nggak dibaca nggak apa-apa. Tapi kalau Al-Fatihah dalam sholat wajib dibaca karena dia rukun. Nah, itu mengajarkan berarti dalam satu hari kita harus baca Al-Fatihah sebanyak-banyaknya, sebanyak mungkin. Untuk apa? Ya, ini induknya Al-Quran, ini kalamullah. Ada sesuatu di situ ya. Sesuatu yang luar biasa. Nanti dengan sering menggunakannya, mempraktekannya akan muncul, akan kelihatan. Ya seperti yang orang misalnya punya sebilah pisau. Kalau itu sering diasah, ya, maka ketika dipakai itu ya cepat nih, tajam. Tapi kalau pisaunya cuma ditaruh nih ya, tidak pernah diasah, kena hujan, karatan ya. Ini buat motong lombok aja nggak bisa nih. Kalau orang Jawa bilang ketul ya. Kalau bahasa kita tumpul ya. Karena nggak dipakai. Karena itu kalau kita lihat Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau rahimahullah mengajarkan agar kita dalam satu hari membaca suratul Fatihah sebanyak 100 kali. 100 kali. Ini wirid yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Satu hari baca suratul Fatihah sebanyak 100 kali. Tapi ada caranya. Nggak langsung duduk baca 100. Ya, pingsan kita. Atau waktunya habis nih ya. Karena Imam Ghazali kalau mengajarkan tuh biasanya yang begini yang sifatnya untuk umum. Jadi pengusaha bisa pakai, supir angkot juga bisa pakai. Ya, atau mungkin supir ini yang ngojek, entah pakai Grab atau pakai Gojek atau pakai yang lain ya bisa pakai. Siapapun orangnya, guru juga bisa pakai. Ini wirid yang syamil, kamil, dan sifatnya am. Siapapun orangnya bisa pakai. Satu hari baca Al-Fatihah sebanyak 100 kali. Jangan nanya apa manfaatnya, karena udah terlampau jelas manfaatnya. Ya. Nah, orang nanya apa manfaatnya baca Al-Fatihah, itu aneh. Ya, kalau baca Al-Quran nggak usah tanya banyak apa manfaatnya. Satu huruf itu sudah pahala. Nah, kalau kita baca ini Ummul Quran, ya kita baca ini pahalanya ada berapa nih? Induknya Al-Quran. Ya kita baca, kan pasti luar biasa. Kenapa 100 kali? Jangan nanya sama saya. Ya, nanya sama Imam
Ghazali. Kenapa 100 kali? Tapi nggak ada manfaatnya nanya. Ya, kalau mau tahu kenapa 100 kali, amalkan. Nanti akan tahu. Ya, nanti akan tahu. Mungkin ada yang nanya, itu diajarkan Rasulullah atau tidak? Nah, ini pertanyaan lebih aneh lagi nih. Ya, Rasulullah sudah mengajarkan kita untuk baca Al-Quran sebanyak mungkin. Rasul nggak melarang kita membaca dalam jumlah tertentu. Justru orang yang melarang seorang muslim baca surat-surat Al-Quran dalam jumlah tertentu, maka orang itu telah berbuat bid'ah. Rasul aja nggak pernah melarang, kamu kok melarang ini? Yang ada kan perintah Rasul baca sebanyak mungkin. Dan Rasul menganjurkan orang untuk istiqomah. Dengan menghitung itu akan menjadi istiqomah. Seorang sahabat pun tidak diajarkan oleh Nabi SAW untuk baca surat Al-Ikhlas di dalam setiap rokaat sholatnya. Tapi setiap sholat, dia setiap rokaat baca suratul Ikhlas. Ya, bahkan di riwayat tidak baca yang lain. Ada beberapa sahabat tuh. Yang satu setiap baca surat apapun diakhiri dengan surat Al-Ikhlas. Rasul pun mengatakan, cintamu pada surat Al-Ikhlas menyebabkan engkau masuk ke dalam surga. Nah, Imam Ghazali mengajarkan kita baca 100 kali surat Al-Fatihah. Ya, kita coba amalkan. Caranya gitu kan, dibagi menjadi 5 tahap. Tahap pertama yaitu setelah sholat subuh. Ya, mungkin kita setelah subuh wirid dzikir, duduk, ya seruput kopi sebentar gitu kan, duduk, diam, baca Al-Fatihah sebanyak 30 kali. Ya, 30 kali. Kemudian nanti habis zuhur, ya kurangi 5. Jadi 25. Habis asar, kurangi 5 lagi. Jadi berapa? 20. Habis maghrib, kurangi 5 lagi. Jadi berapa? 15. Habis isya, kurangi 5 lagi berapa? Jadi 10. Jadi kalau di total jumlahnya 100. 30, 25, 20, 15, 10. Jumlahnya total 100. Dan ini indahnya ajaran Imam Ghazali. Pagi-pagi kasih yang berat dulu, 30 pagi. Ya kan? Masih banyak energi. Begitu habis isya ini ngantuk-ngantuknya 10. Ya. Udah ringan nih, 10. Ini kalau kita amalkan nanti kita akan lihat keajaiban. Jadi nggak usah tanya apa manfaatnya, ya buktikan sendiri. Jadi kalau orang iklan itu terlampau sering bawa ngasih manfaat ya, itu mungkin kita ini kurang yakin dengan produknya. Tapi udah yakin dengan produknya, ya silahkan Bapak beli, Bapak minum, rasakan sendiri ya. Kalau nggak suka, nggak usah beli lagi. Ini keren. Ya. Jadi banyak amalan Islam itu kan tidak dijelaskan manfaatnya kan? Ya, tidak semuanya dijelaskan. Pahalanya iya, tapi manfaatnya nggak dijelaskan. Tidak semuanya. Ada yang dijelaskan sedikit untuk menambah semangat ya, untuk nambah semangat. Maka kita jangan terbiasa manfaatnya apa ya? Manfaatnya apa ya? Seakan-akan kalau nggak tahu manfaatnya tidak mau ngamalkan. Kita amalkan ini lillahi ta'ala. Amalkan ini karena Allah subhanahu wa ta'ala. Manfaatnya apa? Ini kalamullah, berarti saya duduk bersama Allah, saya sedang zikir sama Allah, diampuni dosa saya oleh Allah, dan tentu nanti akan dapat manfaat yang luar biasa. Bonusnya kita akan buktikan sendiri. Ya misalnya mau diniatin, saya tiap hari baca Al-Fatihah 100 kali, selain mengamalkan amal Imam Ghazali, saya pengen bisa beli rumah 20 rumah. Loh iya, tidak apa-apa toh ya. Itu juga sedikit, cuma 20. Ya kalau bisa 100 atau 1000 rumah. Diniatin tawasul dengan suratul Fatihah. Bisa. Karena tawasul dengan amal soleh dianjurkan di dalam Islam. Kalau amal soleh ini manfaatkan, jangan cuma amal soleh. Tawasuli. Ya, hajat-hajatmu dengan amal solehmu. Semoga ini diberkati Allah Ta'ala. Insya Allah kita dapat rahmat, dapat semangat, dapat taufik, bisa mengamalkan apa yang kita sampaikan dan kita dengar. Dan semoga ini bisa disampaikan kepada orang lain. Jadi barokah untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.